ya. Waalaikumsalam Bintan. Oke, Miss sehat? Alhamdulillah sehat. Bintan mah sehat Bu. Sehat. Pertanyaan yang pertama, Miss, materinya itu nanti tentang apa sih? Kalau materi di kelas 10, saya kan khusus banyak kelas itu mengajar jamnya banyak kelas 10, jadi nanti masuk di kelas 10 aja ya Bu ya. Pertemuan sekarang itu di minggu ini tentang present continuous tense. Oke. Kalau saya ngajar bahasa Inggris sih Bu, present continuous tense. Do you know present continuous tense, Miss? Apa tuh? Present continuous tense itu tenses yang menyatakan suatu kegiatan yang sedang dilakukan. Misalnya kita sedang berwawancara, jadi itu menggunakan present continuous. Oke, jadi dengan pembelajaran itu, Miss, tujuannya apa? Tujuannya itu bahwa siswa-siswi SMA Negeri 5 khususnya kelas 10 mengetahui bahwa perbedaan antara penggunaan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu berbeda. Karena dalam bahasa Inggris itu ada yang disebut tensi, sedangkan bahasa Indonesia kan tidak menggunakan tensi. Kapanpun kita akan berbicara tidak dipengaruhi oleh verb atau kata kerja. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kapan pun kita berbicara itu dipengaruhi oleh verb karena tergantung dari keterangan waktu yang digunakan. Jadi tujuannya itu siswa dapat membedakan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, penggunaannya berbeda. Kemudian siswa lebih mengetahui pattern atau kemudian formulanya, kemudian keterangan waktu, dan tujuannya agar siswa itu dapat berkomunikasi dengan baik dan benar dalam bahasa Inggris khususnya. Nah, Miss, untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran itu ya, strateginya apa? Saya menggunakan strateginya itu kan ada problem based learning sama project based learning. Jadi saya menggunakan dua-duanya, yaitu problem based learning dan project based learning. Kalau project itu nanti siswa diberikan tugas dan berkelompok, kemudian mereka membuat kalimat-kalimat juga, yaitu tentang bagaimana sih kalimat-kalimat dalam present continuous tense dalam bentuk afirmatif, negatif, dan imperatif. Jadi kemudian mereka membuat kalimat-kalimat juga, yaitu tentang bagaimana sih kalimat-kalimat dalam present continuous tense dalam bentuk afirmatif, negatif, dan imperatif. Jadi saya menggunakan problem based learning dan project based learning. Yang disiapkan itu medianya ya Bu ya. Medianya itu ya paling saya menggunakan chart, kemudian menggunakan question, bentuk-bentuk pertanyaan, kemudian kalimat-kalimat kartu yang berbentuk kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia, kemudian mereka nanti merubahnya ke dalam bahasa Inggris dengan 3 bentuk, yaitu afirmatif, positif, dan interrogatif. Sepertinya seru ya, Mas ya, nanti ya, kayaknya bakalan aktif gitu ya. Saya pakai cat, nanti ada tanya jawab gitu karena menggunakan ya kartu tadi. Ya. Nah, Miss, dengan melakukan strategi pembelajaran yang seperti itu dan dia pembelajaran yang menarik tadi, nah arah pengembangan yang akan dicapai itu apa? Ya, arah pengembangannya yaitu saya ingin mengembangkan komunikasi bahasa Inggris terutama di lingkungan SMA Negeri 5 dan khususnya kelas 10 itu lebih berkembang, lebih maju. Jadi jangan mereka itu hanya bisa kalimat-kalimat yang easy atau simple, tapi mereka juga sudah mengetahui lebih ke tenses. Kapan saya harus menggunakan ini? Misalnya karena kan tenses present continuous tense itu sedang dilakukan, jadi nanti mereka bisa membandingkan kapan sih, apakah ini sehari-hari ataukah sekarang atau pada saat ini. Nah itu jadi perkembangan itu ingin seluruh siswa-siswi SMA Negeri 5 khususnya kelas 10 berkembang dalam berkomunikasi dengan menggunakan tenses yang benar. Jadi kemampuan komunikasi anak akan semakin meningkat ya dalam pembelajaran bahasa Inggris tadi ya. Miss, saya jadi penasaran ya nanti bagaimana pembelajarannya, sepertinya seru. Saya sudah tak sabar nih ya. Oke. Saya akan masuk ya. Siap Bu, dengan senang hati. Saya pasti support. Terima kasih banyak, Miss. Terima kasih Bunda. Sama-sama Bu.
Kita ada apa ya? Okay, today we are going to learn about something about the new material or the new term in the English class. Okay, hari ini kita akan belajar materi baru ya dari kelas bahasa Inggris. Okay, but before that, tapi sebelumnya, halo Dewa. Saya mau tanya sama kalian ya. Kalian sedang apa sekarang? Duduk. Tadi duduk. Nafas. Belajar apa? Inggris. Eating. Emang ada yang lagi makan? Ampun. Jadi ada yang lagi duduk, ada yang sedang duduk, ada yang sedang apa sih? Sedang mendengarkan, sedang belajar bahasa Inggris. Sedang bergerak. Nggak boleh bergerak karena sedang memperhatikan, jadi nggak boleh gerak-gerak. Coba buat kalimatnya. Tadi mau kan duduk. Saya sedang duduk. Kapan itu duduknya? Sekarang, that's right. Coba mau buat kalimatnya. Mana mau? Saya sedang duduk di bangku sekolah. Kapan? Sekarang. Iya, keren tangan dong, buat mau dong. Saya pakai bangku sekolah ya, udah tahu ya. Masa di pohon kan bangku sekolah. Jadi ulangi mau ya. Ulangi. Saya sedang duduk di sekolah. Sekarang. Oh, saya sedang duduk sekarang. Good, itu bahasa Indonesia ya. Safarudin dari sedang belajar bahasa Inggris gimana? Banyak kan ya, jadi kami gimana? Kami sedang duduk. Kami sedang duduk kan itu punya maksud. Oh ya, kami sedang belajar saat ini. Iya, kami sedang belajar saat ini. Oke, jadi ada dua kalimat ya. Saya sedang duduk sekarang. Kami sedang belajar bahasa Inggris saat ini. Ya. Nah, coba. Kalian tahu nggak? Do you know in what the differences between English and Indonesian? Ada yang tahu nggak apa perbedaan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia? Ada yang tahu? Ada. Penggunaan dalam kalimat. Ada yang tahu? Ayo tahu. Ayo tahu. Okay, I would like to explain it. What the differences between Indonesian and English? Okay, saya akan menjelaskan apa sih perbedaan antara penggunaan kalimat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, kapanpun kita mengucapkan atau membuat kalimat ya tentang suatu kegiatan itu tidak dipengaruhi dengan keterangan waktu dan tidak dipengaruhi oleh kata kerja. Ya, tapi dalam bahasa Inggris, apabila kita akan mengucapkan suatu kegiatan dengan menggunakan kalimat harus berpengaruh sekali dengan penggunaan keterangan waktu dan kata kerja yang nanti akan digunakan. Nah, yang tadi contohnya, kalian sedang apa tadi? Ini yang tadi. Ya, jadi ini berhubungan dengan yang tadi ya. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris kita mau mengungkapkan suatu kegiatan yang sedang dilakukan sekarang, kita gunakan bukan present simple tapi present continuous. Oke, itu perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Jadi setiap kegiatan dipengaruhi oleh apa tadi, keterangan waktu dan kata kerjanya berubah-ubah. Oke? Yuk. Sekarang kita ucapkan sama-sama ya. Let's say it together, okay? Present continuous tense. Is the tense. That use. Talk about. The activity. Is happening. Or doing. At the time we talk. Good. Danu, repeat it. Coba Danu ulangi. Present continuous tense is the tense. Kakinya nak. Present continuous tense is the tense that used to talk about
the activity is happening or doing at the time we talk. Yeah, clap your hands for Anda. Repeat. This is positive or affirmative sentence ya. I am sitting now. Negative. I'm not sitting right now. Yeah, that's great. Sekarang kalimat yang kedua, yang positifnya yang we are studying now. Tadi expression ya, at this moment. We are studying at this moment. Negatifnya gimana? Ya beli. Yeah, we are not studying at this moment. Very good. Nah, interrogative. Interrogatifnya yang I am sitting now. Interrogatif atau kalimat tanyanya jadi gimana? Ayo. Who knows? It's always darkness. Knows? Ingat. Am I sitting right now? Is it right? Betul nggak coba? Am I sitting right now? Nih ya. Kan tadinya I am sitting right now. Negatifnya jadi apa tadi? I am not sitting Right now. Now interrogatif sekarang. Interrogatif. Apakah kalau misalnya I am dalam bentuk interrogatif bertanya daripada diri sendiri? Apakah kamu? Ya enggak? Jadi kalau kamu jadi apa? Dan ditanya I am. Apakah dalam bentuk interrogatif am I? Are you? Nah, jadi are you? That's right. Jadi are you? Are you? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Sitting right now. Nah, itu ya. Jadi especially khusus untuk kalau kalimat yang menggunakan I, kalimat interrogatifnya tidak am I, tetapi are you. Tapi untuk yang lain tetap she is ya tetap is she. Ya, oke. Tapi khusus untuk I am ini tidak am I, tapi are you. Oke, paham ya? Setia kasih siapa yang mau? Kalian buat satu kata dasar, satu ke satu nih. Kalian dan itu temannya nanti yang di sini ya. Tempelkan di sana ya. Dan kata dasarnya apa? Ada yang tulis nggak? Ini kami kata dasar, baik tempelkan di sana. Dan semua. Nanti videonya ya, mama. Kata kalian cuma nulis kata dasar, nanti temennya merubah Main bola. ya, tempelkan sana nak. Nanti dulu. Tempelin, Is. Tunggu. Tempelin. Siapa? Danu, please you choose your friend and answer it to change into copying, okay? Masih tunjukkan siapa? Jadi nanti Danu kasih tempelkan di whiteboard ya, ditempelkan di papan tulis. Kemudian Danu suruh temanmu ya untuk merubah ke dalam bentuk copying, oke? Di sini nak, are you ready? Siap ya? Di sini nak, di sini. Ya, siapa yang bisa maju? Siapa Danu mau dipilih apa? Pilih. Siapa? Jordan. Jordan.
Is it right, Danu? Yeah, that's right. Thank you, Jordan. Next, Faiz. Siapa yang sudah jawab, Faiz? Wahyu. Wahyu. Jangan nangis aja. In. Oh, nama orang kata kerja. Itu apa? Nomor jadi apa cookingnya? Tinggal ditambahin jadi apa? Yeah, thank you. Is it right, Mike? Yes, right, Jordan. Have a seat, please. Hengger om. Come forward. Don't be lazy, okay? Play. Play jadi apa kan? Kita tambahin. Jadi play. Salah gerak biar Okay, clap your hands. But this is right. Lah, siapa ya lah? Video call tuh videoin call. Yang nomor 1, I am drinking right now. Number 2, Faiz pakai interrogatif. Are you standing right now? Boleh pakai negatif, interrogatif ya. That's correct. Ini kita baru satu, betul kan? I am drinking English now. Siapa? I am apa? Drinking right now. Subjeknya mana? Ini dah. I am drinking right now. I am standing. Standing. I am standing right now. Standing berdiri. Terus apa lagi? Dua. Makin bahasa yang positifnya gini. Yang are. Masih ada I semua. Apa lagi? I am. I am standing in front of the class. Very good. I am Mau buat standing. interrogatif ya? Ya, good. Afian finish? Ya. Who's finish? Siapa lagi yang sudah selesai? Who's finish? Silakan cari yang di finish ya. Haikal, is there any problem with you? Terus apa lagi? Ada yang bisa menceritakan? Can you bisa Sleeping. Terus apa? Sleeping. Sudah bes. Sudah. You only
am reading right now. Very good. I am reading right now. Excellent. I am reading right now. That's great. Nah, sleeping itu lesson for today. I hope this lesson is very useful for you. And don't forget to do your task, okay, at home. To follow up. To practice your English at home. Thank you for your attention. And see you next time. See you next time. Miss Ria, ya Bu, kemarin kita sudah melakukan observasi ya. Alhamdulillah Bu. Di pelajaran Miss Ria, pelajaran bahasa Inggris. Pembelajarannya keren banget, anak-anak juga sudah ada yang yang aktif. Tapi ada beberapa pertanyaan sebetulnya yang ingin saya sampaikan kepada Miss Ria berkenaan pembelajaran kemarin. Nah, pertanyaan yang pertama itu sebenarnya menurut Miss Ria nih, tujuan pembelajaran yang diharapkan itu sudah tercapai atau belum? Ya, sebagai pengajar ya Bu, pasti kita mengharapkan tujuan pembelajaran tercapai, yaitu bahwa siswa mampu memahami materi yang kita ajarkan di kelas pada saat itu. Jadi insya Allah tujuan pembelajaran pada pengajaran yang kemarin tentang present continuous tense itu sudah tercapai karena siswa dapat memahami materi yang saya ajar. Alhamdulillah. Banyak anak yang paham ya. Saya juga melihatnya begitu sih kemarin tuh. Nah, dari proses pembelajaran yang kemarin itu ada kendala nggak yang dihadapi? Sudah tentu pasti ada kendala ya Bu ya, karena kita menghadapi siswa yang berbagai macam karakter, berbagai macam kemampuan dalam menangkap pelajaran gitu. Permasalahannya itu yaitu kendalanya siswa tidak semuanya fokus memperhatikan dan memiliki motivasi belajar yang sama. Ada yang fokus dan memiliki motivasi belajar yang baik, ada juga sebagian siswa mungkin belum memiliki motivasi belajar yang baik dan belum fokus, masih main-main dengan temannya. Jadi itu kendalanya Bu di kelas dalam pembelajaran. Oke, jadi kalau saya simpulkan pembelajaran kemarin itu kendala yang dihadapi adalah ada siswa-siswa yang tidak fokus dan motivasi belajarnya kurang gitu ya. Nah, menurut Miss Ria, untuk mengatasi kendala itu tuh apa yang harus dilakukan? Ya, untuk menghadapi kendala itu, sepertinya kita sebagai guru harus lebih memperhatikan strategi mengajar ya Bu ya, strategi mengajar yaitu strategi pembelajaran yang pertama itu yang menarik, yang interaktif, yang mudah dipahami oleh siswa materi yang kita sampaikan. Kemudian bagaimana cara agar seluruh siswa dapat terlibat langsung di dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk agar siswa fokus dan memiliki motivasi belajar yang sama untuk satu kelas misalnya, perlu adanya kesepakatan kelas Bu. Ya, kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan pada proses pembelajaran. Baik. Jadi strateginya itu adalah membuat pembelajaran yang menarik, interaktif, kemudian melibatkan seluruh siswa gitu ya, melibatkan seluruh. Dan yang terpenting adalah membuat kesepakatan belajar ya. Oke. Jadi ke depan itu dalam pembelajaran berikutnya akan ada kesepakatan belajar dulu sebelum memasuki pembelajaran gitu. Kesepakatan belajar itu seperti apa? Misalnya, kesepakatan belajar itu bukan hanya guru yang menentukan peraturan di kelas ya Bu ya, tapi guru dan siswa itu bersama-sama berdiskusi apa-apa saja yang peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh siswa dan yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, tidak hanya siswa saja tapi guru juga gitu. Karena untuk mengajarkan disiplin, siswa memiliki tanggung jawab dan guru juga, tapi lebih ditekankan kepada siswa. Ini tuh contohnya ya Bu ya, misalnya masuk siswa sudah ada di dalam kelas,
5 menit atau 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Karena mereka mempersiapkan segala keperluan alat tulisnya dan segala macam. Kemudian yang kedua, siswa dalam misalnya kalau pembelajaran berkelompok, siswa harus mengikuti aturan kelompok. Saya membagi tugas, tidak hanya satu siswa yang bekerja, tapi semuanya harus terlibat dalam pembelajaran. Kemudian kalau secara keseluruhan ya tadi yang untuk berkelompok ya Bu, kalau yang untuk yang individual ya siswa fokus pada saat guru menerangkan, siswa wajib dalam peraturannya wajib untuk fokus memperhatikan guru tersebut. Tapi kalau misalnya ada hukumannya kalau misalnya siswa tidak mengikuti kesepakatan kelas tersebut. Jadi ada reward and punishment juga sih Bu untuk kesepakatan kelas tersebut. Oke. Jadi dari kesepakatan kelas itu yang nantinya akan dibahas di pembelajaran berikutnya, itu tujuannya sebetulnya apa ya, untuk membuat nyaman membuat nyaman suasana kelas gitu ya. Untuk siswa agar satu siswa fokus belajar, kemudian nyaman belajar di dalam kelas dan memperhatikan materi yang sedang diajarkan oleh guru itu lebih serius. Nah, Miss, untuk strategi pembelajaran berikutnya, apakah nanti akan menggunakan strategi pembelajaran yang sama dengan yang kemarin, atau kemudian karena melihat kendala tadi akan membuat strategi pembelajaran yang lain? Untuk sementara ini dilihat dulu ya Bu ya, apa sih ada tidak perubahan pada diri siswa, terutama perubahan pengetahuan. Kalau misalnya dianggap ada perubahan pengetahuan, kemudian sikap juga di dalam kelas dengan diadakannya kesepakatan kelas tadi, berarti strategi tersebut akan terus digunakan. Tapi kalau misalnya tidak ada dampak bagi siswa, tidak ada perubahan, tidak ada pokoknya tidak ada perubahan bagi siswa, mungkin strategi tersebut akan dirubah menjadi strategi, saya mencoba strategi yang pembelajaran yang lebih efektif, lebih efisien dan untuk siswa dalam kelas. Baik Miss, terima kasih banyak ini untuk coachingnya ya. Kita sedang melakukan coaching ini Miss gitu. Dan mudah-mudahan nanti ke depan pembelajarannya akan lebih semakin menarik gitu ya. Kemudian siswa juga akan semakin interaktif gitu, semua peduli di kelasnya gitu ya. Terima kasih banyak Miss, sukses selalu ya. Sama-sama buat kita juga. Terima kasih.